datang dari CEO Ruang Guru yaitu Belva Divara yang memiliki segudang prestasi. Pria yang akrab dipanggil Belva ini merupakan peraih gelar sarjana bisnis dan ilmu komputer di Nanyang Teknologi Singapura. Tak hanya itu, Belva juga menerima beasiswa penuh di dua universitas bergengsi yang ada di Amerika Serikat, yaitu Stanford University dan Harvard University. Ia juga sempat bekerja di berbagai perusahaan yang akhirnya membuat Belva memutuskan untuk mendirikan perusahaannya sendiri. Berawal dari keprihatinan Belva terhadap sistem pendidikan yang ada di Indonesia, membuat Belva menginginkan untuk memajukan kualitas pendidikan tersebut. Pada akhirnya, ia mendirikan PT Ruang Raya Indonesia. Sebagai startup, ia juga membuat aplikasi belajar online pertama yang ada di Indonesia bernama Ruang Guru. Gimana? Mau juga kuliah di luar negeri? Yuk ikuti persiapan bahasa Inggris di Sweep English Pare. Ada Mas Belva Syahdevara, MPA MBA, lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei 1990. Ia merupakan CEO dari PT Ruang Raya yang sering kita kenal dengan Ruang Guru. Belva merupakan lulusan dari kampus bergengsi yaitu Nanyang Technological University, lalu Harvard University dan Oxford University. Dengan banyaknya pengalaman yang ia miliki, membuat ia bertekad untuk terjun membantu Indonesia dalam transformasi sistem pendidikan. Hingga pada tahun 2014, ia pun mendirikan Ruang Guru yang merupakan sebuah startup teknologi dengan misi sosial pendidikan bersama dengan sahabatnya sendiri yang akhirnya menjadi CPO atau Chief Product and Partnership Officer, yaitu Muhammad Iman Usman. Mengembangkan situs ruangguru.com sejak April 2014. 3 tahun berkembang, Ruang Guru menjelma menjadi perusahaan teknologi pendidikan terbesar di Indonesia. Aplikasi ini telah digunakan lebih dari 4 juta pengguna dan memiliki lebih dari 150.000 guru. Startup rancangan Iman dan Belva sukses meraih beragam penghargaan dari lokal hingga internasional. Di antaranya, website pendidikan terbaik Indonesia Bubu Awards 2015, penghargaan Google Launchpad Accelerator 2016, hingga UNICEF Youth Innovation Forum 2015. Atas inovasi ini juga, Iman dan Belva masuk jajaran pengusaha sukses di bawah usia 30 tahun, Forbes 30 Under 30 untuk teknologi konsumen di Asia. Ruang Guru deh sebelumnya. Kenapa sih Belva sama Iman ini merasa pada saat dulu awal membentuk Ruang Guru ini merasa ini kayak penting banget nih. Ruang Guru ini harus dibikin. Kenapa? Kenapa merasa penting? Iya, jadi kita sampai bikin akhirnya aplikasi Ruang Guru itu inspirasinya sebenarnya untuk menjawab masalah pendidikan sendiri gitu. Jadi kita melihat bahwa Indonesia ini masih tertinggal banget gitu dibandingkan negara-negara lain. Kita kadang nggak nyadar betapa tertinggalnya gitu ya, tapi sangat-sangat tertinggal gitu. Dan kenapa itu salah satunya juga karena ya kualitasnya satu, yang kedua aksesnya gitu. Jadi di sekolah nggak terlalu bagus, terus mereka akhirnya nyari bimbel, tapi bimbel-bimbel yang ada juga mahal, terus kemudian nggak ada di semua daerah juga belum tentu gitu. Jadi kita berpikir gimana caranya anak-anak ini bisa akses pembelajaran dengan video, dengan pacar soal, dengan rangkuman belajar yang menarik gitu ya, semua mudah, murah, di mana aja. Akhirnya terlintaslah ide bahwa dengan teknologi, karena kalau teknologi kan berarti ya semuanya bisa gitu. Mau di Papua, mau di Nusa Tenggara, selalu bisa dapat guru yang terbaik yang sama kayak kita dapatnya di Jakarta misalnya gitu. Oh, oke. Nah, berarti kan salah satu tujuan adanya Ruang Guru ini gitu ya, selain memudahkan orang mengakses pendidikan dan sebagainya gitu ya, juga untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru. Benar kan? Itu juga salah satunya. Nah, untuk proses seleksi guru-gurunya sendiri gimana tuh? Jadi guru-guru di kami itu untuk akhirnya bisa mengajar prosesnya panjang banget. Jadi pertama harus tes tertulis dulu. Tes tertulis juga susah banget gitu kan. Jadi setelah itu
mungkin dari 100 mungkin cuma 3 atau 5 orang yang akhirnya kita panggil untuk interview. Setelah interview pun harus coba ngajar dulu di depan papan tulis. Di depan papan tulis pun belum tentu bagus gitu, tapi di depan kamera. Jadi abis itu coba ngajar di depan kamera karena kan kami bikin video. Iya, betul. Jadi memang proses seleksinya panjang. Terus nanti setelah dibikin videonya itu juga bukan cuma guru di depan papan tulis, tapi guru di depan papan tulis dengan animasi. Jadi gurunya itu juga harus bisa membayangkan kayak misalnya, oh ini segitiganya seperti ini bisa dibalik, ini bisa dilipat, jadi memang seleksinya panjang sekali. Jadi berarti mengencourage para guru ini sejahtera naik, tapi juga kemampuan advance gitu. Iya, betul. Ya, dengan perkembangan teknologi juga dan sebagainya, akhirnya bukan cuma si murid yang harus keep up, tapi sang guru juga tetap harus aktif gitu ya. Dan tadi jadinya guru yang misalnya cuma ngajar di ruang kelas doang 40 anak, nah sekarang memungkinkan gurunya bisa ngajar literally ke jutaan murid gitu kan. Soalnya ruang guru sendiri juga sekarang udah 5 juta murid kan gitu kan. 5 juta murid. 150 ribu guru. Ini menjawab pertanyaan nih. Dulu waktu teknologi semakin berkembang nih, tahun sekarang kita udah bisa dibilang beyond lah sekarang teknologi. Ini yang bilang sekarang kemampuan guru bisa tergantikan. Kita tahu di Amerika sekarang bahkan udah bicara soal artificial intelligence gitu. Ini gimana nih dari ruang guru sendiri? Ini teknologi membunuh pendidikan atau malah seharusnya apakah akan tergantikan sesaat gitu? Kalau kita di ruang guru percaya bahwa peran guru itu nggak akan pernah tergantikan. Jadi guru itu mungkin salah satu profesi yang paling tidak tergantikan meskipun ada teknologi apapun, tapi perannya yang bergeser. Jadi misalnya kalau dulu atau sekarang gitu misalnya guru itu masih banyak habisin waktunya buat bikin konten, buat misalnya menganalisis, buat mungkin ngajarin di dalam kelas mendeliver konten tersebut. Nanti akan bergeser jadinya lebih ke coaching sama mentoring. Kenapa? Karena yang fungsi tadi kayak bikin konten, nyampein pelajaran, analisa, itu semua bisa digantikan oleh teknologi. Jadi misalnya ini contohnya aja gitu, bahkan kayak sekarang udah terjadi gitu. Jadi guru-guru yang download aplikasi Ruang Guru misalnya, dia tinggal bisa lihat dulu video, dia bisa nyari inspirasi mau ngajar kayak apa. Selanjutnya adalah omset Ruang Guru. Berapa sih omset yang dihasilkan Ruang Guru? Pada tahun 2019, omset yang dicapai sebanyak 76,3 juta US dollar. Pada tahun 2020, Ruang Guru membukukan pendapatan sebanyak 63 juta US dollar dan berhasil mencetak laba operasional sebanyak 1,8 juta US dollar. Pada tahun 2021, platform Access Ruang Guru mengantongi laba sebesar 55 miliar rupiah. Apa makna dari usaha Ruang Guru? Nah teman-teman, dari video tersebut bisa disimpulkan jika program kewirausahaan Ruang Guru bagi calon guru dapat memberikan makna bahwa pendidikan tidak hanya tentang menyampaikan informasi, melainkan juga mengajarkan keterampilan yang relevan untuk kehidupan nyata. Dari sini juga dapat diambil makna jika teknologi memiliki peranan penting dalam memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan mampu menciptakan inovasi baru di bidang pendidikan. Dengan mengintegrasikan aspek kewirausahaan, calon guru dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia kerja, merangsang kreativitas, dan membentuk sikap proaktif serta inovatif. Ini mencerminkan pentingnya pendidikan yang holistik, mempersiapkan siswa untuk sukses tidak hanya dalam pembelajaran akademis, tapi juga dalam menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan.